Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kajian rutin Mitra RQ Tidak. Alhamdulillah, sebelum kita memulai, saya cek dulu. Nah, untuk Ustazah yang masih off kameranya, boleh silahkan di open ya, atau dibuka kameranya jika tidak ada uzur. Nah, sebelumnya sambil dipersiapkan, insya Allah kita akan buka kajian atau pertemuan rutin kita pada malam hari ini dengan membaca Quran Surah Al-Mulk ayat 1 sampai 10. Nah, boleh dipersiapkan. Kalau ada Al-Qur'annya, silakan boleh dibuka Al-Qur'annya. Langsung dibuka Quran Surah Al-Mulk ayat 1 sampai 10. Oke. Sebelum kita mulai, sama-sama kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, Ustaz semuanya sudah dibuka Quran Surah Al-Mulknya? Sudah dibuka Al-Qurannya? Sudah, astaga. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita mulai dengan ta'awuz basmalah, kemudian dilanjutkan dengan Quran Surah Al-Mulk ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الذي الرحيم خلق سبع سماوات في خلق طباقا ما ترى في خلق الرحمن فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب البصر ولقد زينا السماء جعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم بصائر والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير يستمعون الشفيع تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها يأتيكم نذير قالوا لا قد جاءنا نذير كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء في قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم وهو اللطيف أصحاب الخبير السعير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Barakallahu azim.
Semoga Ustaz semuanya, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, mendapatkan syafaat di akhir nanti dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah sudah ada 30 peserta. Nah, untuk Ustadz semuanya, yang nama Zoom-nya belum ada nama RQ-nya, boleh tulis nama RQ-nya biar kita tahu nih Ustadz semuanya dari RQ mana aja. Oke, masih ada Ustadz Manda. Nah, boleh ditulis Ustadz dari RQ mana. Ada Ustazah Syamsiah, ada Ustazah Ika, ada Ustadz Muhammad Fauzi, Ustazah Yoyoh. Ada Ustadz Abu Muhammad. Nah, boleh ditulis ya nama RQ-nya biar kita saling kenal. Ada tim pengajarnya, boleh silakan link Zoom-nya di pengajar-pengajarnya. Nah, jadi rutin ini juga bisa menjadi ruang atau wadah untuk pengajar-pengajar upgrade skill ilmu gitu. Jadi kajian ini tidak untuk pengelola rumah Quran, untuk pengajar yang punya tidar dan lain sebagainya diajak untuk kajian kita di Allah. Kajian ini akan dibersamai oleh Ustadz dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Allah langsung. Air di atas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul rizqin. Rabbi anzilni munzalan barakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz-ustazah yang rahmati Allah, alhamdulillah selalu kita sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu, berkumpul sekali lagi via Zoom ya, dengan harapan, dengan menginginkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap aktivitas kita apapun bentuknya, apapun kegiatannya, selalu kita berharap bahwa semoga aktivitas ini bisa menjadi wasilah kita mengantarkan kepada surganya Allah. Ya. Sampai pada hari alhamdulillah Ustazah di Pontianak, Kalimantan Barat sedang hujan lebat dari tadi pagi. Masya Allah. Ya. Bahkan di beberapa tempat ini Ustazah yang ada di Guru Ngaji Negeri di Pontianak, ada rumahnya yang sempat masuk airnya ya. Bahkan dikabarkan kasurnya terendam air, Masya Allah. Mohon doanya Ustazah yang ada di tempat lain, di daerah luar Kalimantan, semoga hujan yang Allah berikan ini sungguh banyak sekali, menjadi wasilah Allah berikan keberkahan dan keistiqomahan kita dalam mengajar Quran. Ya. Ustazah yang rahmati Allah, apa kabarnya malam hari ini nih? Alhamdulillah. Biasa. Allah Akbar. Ustazah Syamsiah, apa kabarnya Ustazah Syamsiah? Alhamdulillah. Kegiatan di masjidnya gimana Ustazah? Udah jadi masjidnya Ustazah? Ini mic-nya belum nyala Ustazah. Masih belum nyala mic-nya Ustazah, belum dengar suaranya nih. Kami masjidnya lagi renovasi. Tapi alhamdulillah masih udah berapa persen Ustazah udah masjidnya? bagus 17 hari itu udah beres lagi 17 hari.
dengan total biayanya itu sekitar 80 juta. Masya Allah. Berarti anak-anak sudah Alhamdulillah. mulai ngaji di masjid Ustazah? Udah setiap hari udah ngaji setiap hari. Alhamdulillah, Insya Allah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari dalam 5 hari seminggu tuh 5 hari. Udah makin menambah jumlah santrinya Ustazah? Kalau anak-anak nambah yang kecil-kecil nambah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu Ustazah Samsyah ya. Berkah nih Allah. Pengelola masjid dan lembaga pendidikan di sana. Jadi kami yang lansia, khusus lansia itu beda lagi. Pagi setiap subuh kalau lansia. Kalau setiap hari sore itu di atas anak-anak dari SD. Lansia setiap hari ngaji subuh tuh Ustazah? Hah? Setiap hari ngaji subuh itu mereka? Kalau subuh itu dari hari Senin, Rabu, dan Jumat. 3 hari. Oh. Ya, tapi kalau hari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu ada makanannya. Kita siapin makanan untuk yang setelah taklim ada ustadz dari luar, mendatangkan ustadz dari luar, itu ada makanannya sebanyak 50 porsi. Alhamdulillah, Insya Allah. Ya. Jadi mereka terisi hatinya dan terisi perutnya juga Ustazah ya. Iya, ya. Tapi yang menghafal belum begitu banyak, belum ada yang menghafal gitu. Kayak di Ismuhu Yahya itu belum ada yang menghafal. Nggak apa-apa Ustazah, pelan-pelan ya. Tahsin dulu, nanti kembang belajar tahsin itu yang bapak-bapak yang umurnya 60 tahun. Ada 20 orang, 25 orang. Masya Allah. Siap, terima kasih banyak Ustazah Samsyah, berkah selalu sehat. Sama Ustaz. Bunda Ca gimana kabarnya? Bunda Ca dari Maluku ini, Masya Allah. Kelihatan cerah sekali pakai kerudung biru Ustazah. Gimana kabarnya Ustazah? Sehat? Mana suara mic-nya ini belum masuk Ustazah? Gimana kabarnya Ustazah? Bunda Ca? Baik, sehat. Waduh, suaranya nggak masuk ini. Apa karena jauh sampai Maluku? Dari Maluku ini jauh sekali. Iya, padahal sudah diaktifkan ya mic-nya, tapi belum masuk suaranya Ustazah. Belum masuk suaranya. Sinyal yang kurang bersahabat. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustazah ya, insya Allah sehat ya. Aman ya? Ya, Alhamdulillah. Siap, Alhamdulillah. Siap, saya sudah bisa membaca dari gerakan mulutnya. Alhamdulillah, bahagia pokoknya ya. Ini ada juga nih Ustadz Saputra Manda. Masya Allah, ini dari Rumah Al Karim Depok. Masya Allah. Apa kabarnya Ustazah? Ustadz Manda. Ustadz Manda Saputra. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini ada ngaji ya? Atau libur kalau Ahad malam nih? Hari ini libur. Libur. Insya Allah. Gimana kegiatan di sana? Lancar? Ada nambah santri lagi ya? Alhamdulillah nambah. Totalnya berapa ya? Hampir 20-an santri. Alhamdulillah, 20 santri ya. Jadi Ustazah, tempat Ustadz Manda Saputra ini agak lain ya. Rumah Qurannya itu di atas warung makan. Nah, Rumah Makan Kariminang namanya di Depok. Mungkin yang Ustazah ada kesempatan ke Depok boleh mampir ya. Nanti ketemu sama Ustadz Manda. Nanti dapat gratis TS. Ya Ustadz Manda ya. Alhamdulillah. Sehat selalu Ustadz Manda di sana ya. Berkah. Wah. Ini beliau juga selain ngajar ngaji, beliau juga seorang pelukis ya. Jadi bisa menggambar manusia. Jadi boleh cek nanti karya-karya beliau. Masya Allah, berkah selalu. Alhamdulillah.
Ini ada Ustadz Ade Heri juga ya. Insya Allah dari Bandung. Gimana kabarnya Ustadz Ade? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini sehat sambil pegang kepala nih kayaknya sambil bikin sesuatu kayaknya nih. Ada yang dipikirin kan? Nomornya baru Ustaz, aduh. Oh, alhamdulillah. Oh, suaranya kecil ya Ustadz ya? Nomornya baru Ustaz. Oh, alhamdulillah. Nomor baru ya, siap. Iya. Gimana kegiatan di sana, Ustadz? Lancar? Alhamdulillah Ustaz, lancar. Ada kegiatan yang baru atau sesuatu yang baru dibuat di sana, Ustadz? Mungkin? 3 minggu yang lalu baru beres sumur bor Ustaz. Oh, sumur. Rencana ke depan sekarang tuh programnya mau pembangunan Pak Ustaz. Alhamdulillah, insya Allah, alhamdulillah. Semoga dimudahkan, Ustadz ya. Lancar berkah selalu. Amin. Siap. Baik Ustazah yang hormati Allah, alhamdulillah. Ya, selalu sekali lagi saya tuh bersyukur ya kalau dalam kesempatan bisa ngobrol langsung dengan guru-guru ngaji, pengelola rumah Quran. Ya meskipun sekali lagi via Zoom online seperti ini, tapi saya merasakan energi yang luar biasa yang disampaikan oleh Ustazah yang ada malam hari ini kan. Di tengah aktivitas sibuk masing-masing dengan kegiatan dan amanah profesinya juga, namun sekali lagi masih menyempatkan untuk bisa mengajar ngaji ya. Apalagi mungkin ada beberapa ustazah di sini yang aktivitas dari pagi sampai sorenya ada di ranah profesional ya. Ada yang menjadi pegawai negeri sebagai guru dan sebagainya, dan pun ada yang memang fokus di rumah Quran. Nah, itu adalah salah satu bentuk kontribusi dan bentuk nyata kita sebagai bagian dari orang-orang yang membersamai dari aktivitas ngaji ini. Ya, karena sekali lagi kegiatan ngaji ngajar Quran ini adalah salah satu amanah yang sudah Allah wariskan ya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sepeninggal beliau diwariskan kepada kita semua ya. Reminder lagi materi beberapa pekan lalu di mana sejatinya kita ini adalah orang-orang yang mendapat warisan ya kan. Summa awratsal kitab alladzina astafaina min ibadina ila akhirih. Di mana kita sudah mendapat warisan yaitu berupa Al-Qur'an dan Sunnah, dan itulah bentuk warisan yang sangat mahal. Di mana kalau kita mengamalkan dan mempraktikkan isinya, maka kita akan bisa mendapatkan ganjaran seperti apa yang sudah Nabi Muhammad dan para sahabatnya juga dapatkan. Nah, Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, malam hari ini saya ingin mengajak para ustaz-ustazah di sini sebagai bagian dari guru-guru Quran dan pengelola rumah Quran ya. Alhamdulillah ustaz-ustazah selalu menjadi semangat bagi kami di pusat di Ismu Yahya, bagian dari Sidak juga, terus berbenah dan menjadi hal-hal yang perbaikan bagi kita semua. Lambat laun di Ismu Yahya lembaga pendidikan mulai berkembang. Dari mulai lembaga level dari bayi ada daycare, kemudian naik satu tingkat ada taman Quran yaitu level PAUD, lulus dari PAUD ada kutab ya, itu sekolah dengan selevel SD, lalu insya Allah dalam waktu dekat mohon doanya akan dibuka juga sekolah selevel SMP di Ismu Yahya. Ini menjadi bukti nyata ustazah bahwa kegiatan Quran itu memang harus dibarengi dengan lembaga pendidikan yang berjenjang. Nah, ustazah yang saat ini alhamdulillah bergerak di kegiatan rumah Quran, di TPA, TPQ, ya maupun apapun itu namanya, ini juga menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Kan? Coba kalau dipikir ustazah, di Ismu Yahya sudah ada lembaga SD, sudah ada lembaga selevel PAUD, tapi masih juga mengelola rumah Quran. Kenapa seperti itu? Ya karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang saat ini banyak melekat di masyarakat, banyak yang dekat dengan masyarakat itu adalah lembaga selevel TPQ, TPA, rumah Quran. Ya, coba kalau saya tanya di sini, ada nggak ustaz-ustazah mungkin ya yang saat ini sedang mengelola rumah Quran punya niat, Ustadz, saya seandainya ingin
rumah Quran ini berkembang bisa sampai jadi sekolah formal misalnya gitu? Ada nggak di sini kira-kira? Beberapa ada ya, oh, ada. Bu Ustazah Endang belum, Ustaz belum kebayang. Ada. Ada ya, alhamdulillah. Yang ada itu menjadi niat ya, niat. Kalau saya mengutip kata Ustadz Kiki itu ya, untuk mendapatkan hasil yang besar, maka otomatis perlu adalah niat yang besar atau niatnya luas. Kalau sampai saat ini, kita yang saat ini sedang memulai rumah Quran, hanya berpuas diri bahasanya ya, berpuas diri dengan aktivitas mengajar ngaji di rumah Quran, di TPQ-nya, maka energinya ya sudah jadi rumah Quran, sudah di TPQ, ya udah, apalagi ya kira-kira. Tapi kalau seandainya nih, Bu Endang ya, Ustadz, saya tuh kebayang Ustadz ya, di rumah ini nanti ada santri-santri yang mukim, ada santri yang tinggal di rumah saya, kan? Berarti sudah menjadi level pondok Quran gitu kan? Nanti mereka saya biayai Ustadz gratis, kegiatannya full. Saya mengajak orang-orang baik untuk bisa berkontribusi di sini. Itu berarti sudah menjadi visi, ya, cita-cita. Rumah Quran ini menjadi cikal bakal. Nanti ke depannya akan ada santri-santri yang mukim. Kan? Nah, maka energi ini Ustazah yang harus kita persiapkan. Meskipun sekali lagi saat ini ya Bu Endang, Bu Maimunah ya, itu masih ngelola anak santri kecil-kecil yang mohon maaf mungkin ya ketika ngaji mereka lucu dan menggemaskan gitu ya. Dan masih kesana kemari lari-larinya. Ya nggak apa-apa. Itu sekali lagi kalau level tangga itu sebelum kita naik level yang tinggi, mau dibawa kemana dek? Sini, kamu lihat. Sebelum kita naik level yang lebih tinggi, otomatis tangganya harus lalui dulu, ya kan? Tangga kecil-kecil. Sebelum membina santri mukim ya, yang kita pikirkan makannya, kita pikirkan tempat tinggalnya, ya harus dilalui dulu level tangga mengelola santri yang tidak mukim, yang minimal kita pikirkan bagaimana kualitas bacaan ngajinya. Sebelum kita pikirkan kualitas hidup orang yang tinggal bersama kita nanti. Nah, tadi ada Ustazah Halimah, bismillah insyaallah jadi lembaga formal gitu ya, lembaga pondok pesantren, ya inilah cikal bakal. Karena saya jumpai banyak sekali ya, alhamdulillah kemarin sempat dibersamai dengan Duta Quran di Sukabumi, ada Ayah Faid namanya, ya beliau saat ini membina hampir 400 santri, yang itu semuanya gratis Ustazah. Ternyata dari cikal bakal apa? Dari cikal bakal TPA, TPQ, rumah Quran, mengajak warga sekitar, ya pulang pergi awalnya, sampai pada akhirnya netes, bertumbuh, berkembang, pada akhirnya Ustaz titip anak saya tinggal di sini ya, satu persatu Allah titipkan beberapa anak mukim, sampai pada akhirnya sekarang sudah 400 santri yang tinggal di sana. Itu sudah menjadi bukti nyata. Nah, dari mana awalnya Ustaz seperti itu? Dari awalnya adalah bagaimana secara konsisten, netes ya, masing-masing dari kita bergerak dengan aktivitas di rumah Qur'annya masing-masing. Ya. Kemarin beberapa waktu lalu waktu ada majelis khufas di Ismu Yahya, ya, kedatangan Abi dan Umi Rosid ya, alhamdulillah. Udah saya share juga ya rekamannya, kemarin sempat nanya di grup itu ada rekaman beliau ngisi di sini. Salah satu yang beliau sampaikan dan ada beberapa teman-teman guru di kotanya juga, Ustadz, gimana ini ketika ada lembaga pendidikan ya yang sama-sama bergerak di rumah Quran, kegiatan ngaji, mereka merasa tersaingi, Ustadz, merasa bahwa hadirnya kita di sana bukannya membantu, malah menjadi saingan. Ya, padahal sama-sama ngajar ngaji. Apa Abi Rosid nyampaikan? Yang pertama adalah tetap sebagai seorang Muslim yang kita paham isi Quran dan tahu bagaimana cara praktekannya, bahwa anjurannya adalah ketika dalam berbuat baik harus saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Ya. Jadi kita dalam gerak rumah Quran ini prinsipnya adalah saling tolong menolong. Makanya
di Sidak, di Ismu Yahya punya komunitas namanya Rumah Quran. Ya, Rumah Quran 623 Rumah Quran, kemitraan. Ini adalah bentuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolong. Meskipun jauh, ada yang Jakarta, ya, ada yang di Bogor, di Depok dan sebagainya, di Palembang. Tapi ini prinsip yang harus kita sadari pertama-tama. Alhamdulillah kemarin ya, ketika ada salah satu rumah Quran kita juga, Ustadz boleh nggak minta kirimkan alat Quran Sakifa? Ya, alhamdulillah. Ketika beliau nyampaikan, siap Ustadz, insya Allah. Waktu itu saya belum ada kepikiran dan belum ada itu duitnya sama sekali. Ya, namun qadarullah atas wasilah kita sering share kegiatan-kegiatan kebaikan, saya tulis di Facebook, ya kan? Yang kemarin kita juga ajak ustaz-ustazah ya untuk posting di media sosialnya. Alhamdulillah ternyata dari wasilah menyebarkan kebaikan, ada orang tiba-tiba nelfon. Waalaikumsalam Ustaz Noval. Ini benar ya rumah Quran kegiatannya nggak menipu kan Ustaz gitu kan? Nanya. Oh betul Bu Atika namanya. Betul Bu, alhamdulillah saat ini kita sedang bergerak, banyak rumah Quran yang kita dampingi, bergerak di Rumah Quran Ismu Yahya. Oh, alhamdulillah itu Ustaz, saya izin nitip Ustaz ya, nitip untuk almarhum orang tua saya, tolong dibelikan untuk kegiatan Rumah Quran. Alhamdulillah, saat ini wasilah dari beliau sudah terkirim beberapa Quran ke Sukabumi. Ya, alhamdulillah. Ini adalah bentuk seperti itu, Ustaz-ustazah yang mungkin juga berkenan ingin misalnya dikirim alat Quran ataupun Iqra, ya boleh, nanti silahkan hubungi saja. Tapi ya tadi sabar dulu ya, karena biasa ya, orang-orang baik ini perlu kita ajak dulu Ustaz-ustazah. Nanti listnya ada listnya, nanti mana yang prioritas, mana yang duluan mesan, nanti bisa insya Allah kita kirimkan ya dari wasilah titipan orang-orang baik. Nah, Ustaz-ustazah, dari mana sih kita bisa seperti itu? Ya, dari mulai kita mengajak kepada orang-orang lain. Tadi, selain kita mengajar Quran, selain kita mengajar ngaji kepada anak didik kita, pun saya pada akhirnya share, mensyiarkan kegiatan kita. Oh, siap Ustazah Hasiah. Ya, nanti boleh konfirm ke Ustazah Fatin ya, ataupun ke Ustazah Manda. Ya. Ngajar ngaji kita disyiarkan, dipublikasi. Ya, alhamdulillah. Makasih banyak ustazah yang sudah istiqomah share kegiatannya. Nah, nanti boleh juga share di grup Rumah Quran kita ya, biar sama-sama dipublikasikan, disyiarkan. Sekali lagi, kita ini seperti buzzer kebaikan ustazah ya, di mana kita bisa mensyiarkan kebaikan Rumah Quran, tinggal yuk sama-sama kita publikasikan. Nah, tinggal nanti setelah kita istiqomah syiar kebaikan, kita pikirkan bagaimana agar konten-konten ini bisa menarik dan banyak dilihat. Nah, Ustazah di sini sudah pernah lihat kontennya Kutab Ismu Yahya? Sudah ada belum? Belum. Nah, Ustazah Nur Halimah sudah pernah ya. Nah, Ustazah kalau mencari konten inspirasi itu bisa lihat di Kutab Ismu Yahya ya. Itu kontennya Masya Allah. Dalam 1 bulan yang awalnya followersnya itu 2000, itu bisa naik sampai ke angka 13.000 sekarang. Nah, wasilah apa? Wasilah rutin istiqomah ya, mensyiarkan kebaikan. Dan memang kontennya juga diperbaiki, diperbagus. Nah, coba ya kita lihat dulu. Saya izin coba cek ya. Ini kita sambil studi kasus Ustazah. Ya, lihat bagaimana konten Kutab Ismu Yahya bisa berkembang dan bisa jadi contoh bagi banyak orang. Dan ini ternyata mengundang kebaikan orang lain. Kelihatan ya layar yang saya tampilkan Ustazah? Kelihatan. Nah. Lihat sudah sampai 13.000 ya. Dan ini konten-kontennya istiqomah hampir tiap hari. Yang lihat sudah sampai angka 41.000, 64.000 ya.
Bahkan pernah tembus di angka 1 juta Ustaz. Nah, ini konten yang viewersnya sampai 1 juta. Dan semua konten yang di-share di Kutab ini ada satu kata kunci yang menjadi tema utama, yaitu adab sebelum ilmu. Ya, dan ini menjadi benchmark ya atau ciri khas dari Kutab Ismu Yahya yang mereka memang mengedepankan dari adab. Dan ini yang menjadi istiqomah terus dinaikkan konten-kontennya. Jadi adab aja yang ditekan. Ada nggak Ustazah mau belajar bikin konten kayak gini? Mau Ustaz, Ada nggak? gimana Siapa mau caranya? belajar bikin konten kayak gini? Siapa? Mau. Mau ya? Siapa berapa orang yang mau belajar konten kayak gini? Mau. Kalau mau kita buatkan kelas khusus ya, khusus untuk pengelola rumah Quran. Oke, siap insya Allah. Siap, insya Allah ya. Karena kalau yang viral cuma yang di Ismu Yahya, sayang kan? Ya, saya juga mau yang di rumah Quran Al-Huda punya Umaymunah viral kontennya kan? Di rumah Quran Aziz Al-Hifari, Prabu Mulih juga viral kontennya kan? Agar apa? Agar yang viral-viral itu yang ngaji-ngaji, bukan yang joget-joget. Ini nggak usah. Betul. Nah, ya. Yang joget-joget di TikTok udah cukup lah mereka viral. Tinggal yang kita viralkan adalah yang belajar ngaji. Nah, ya. Kadang kurang pede Ustaz. Gimana? Kadang kurang pede mau viralkan kita ngaji. Ini kan udah tahu itu kebaikan mah harus pede banget, Ustaz. Ya. Tinggal disiapin aja aktor-aktornya. Kalau tadi lihat di akun Kutab itu kan semuanya anak-anak ngaji yang di sana kan? Nggak ada. Betul. Maksudnya bahkan mohon maaf, mudirnya sendiri pun nggak nampil di sana. Ya. Tapi sekali lagi, kalau ingin menaikkan seperti itu, tentukan dulu contohnya. Nah, ini kalau misalnya Ustazah mau ngambil konten dari Kutab pun halal. Saya sudah nanya sama Ustaz Aldo selaku mudirnya kan, boleh silakan diduplikasi. Nah, habis konten Kutab naik, bismillah sekarang kita lagi coba naikkan konten-konten dari akun yang lain. Agar apa? Agar nanti wasilah dari konten ini pun bisa banyak kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Ya. Kalau yang lain misalnya pernah mendengar kontennya dari Masjid Cita Pemuda, Ustazah? Masjid Cita Pemuda itu di Sukabumi ya, wasilah konten dari ngasih bantal saja itu bisa membebaskan satu kapling tanah yang nilainya 500 juta di sana. Ya. Nah, itu wasilah satu konten. Nah, memang sekali lagi Ustazah ya, apalagi mohon maaf yang mungkin di sini Ustazah yang usianya sudah agak lebih senior, ini merupakan tantangan yang cukup lumayan. Nah, betul Umi Sukabumi ya. Kalau Ustadz saya udah tua misalnya kan, buka HP aja susah misalnya. Tapi nggak apa-apa, selama ilmunya itu nampak Ustazah ya. Ini kan ilmunya nampak ya, bukan ilmu gaib ya. Kalau belajar ilmu gaib memang susah, tapi ini ilmu nyata. Ilmunya bisa diakses, bahkan sudah ketemu orang yang bisa ngajarkan. Tinggal bagaimana keinginan kita belajar itu ya, bismillah. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal Ustazah ketika kita fokus ya. Pertama, memperbaiki internal rumah Quran kita, sedikit demi sedikit diperbaiki, setiap pekannya ada perbaikan, setiap pekannya ada inovasi, maka sesuatu yang sudah diperbaiki itu akan menarik kebaikan-kebaikan lainnya. Ya, kebaikannya kita syiarkan, lalu orang-orang itu akan tertarik dengan kebaikan yang kita syiarkan. Inilah yang menjadi cikal bakal. Rumah Quran nanti, rumah Quran kita kelola saat ini bisa menjadi rumah Quran penggerak. Ya, nah, tadi tema kita hari ini rumah Quran penggerak, kita salah satunya. Jadi rumah Quran penggerak ini dari mulai kita menjadi teladan bagi
lingkungan kita. Ya. Nah, selain perbaikan tadi, ya, salah satu wasilahnya menjadi rumah Quran penggerak juga adalah bagaimana kita memperbanyak jaringan silaturahim. Kalau Ustadz Kiki, pimpinan kita di Ismaya menyampaikan ada istilah namanya wisata visi, Ustadz. Apa namanya? Wisata visi. Apa itu wisata visi? Wisata visi itu adalah salah satu aktivitas di mana kita sebagai pengelola rumah Quran, sebagai guru ngaji, itu harus perbanyak silaturahim. Nah, ini apalagi ada Ustadz Ade. Ustadz Ade ini santrinya banyak ya, dapat alhamdulillah mau ngembangkan rumah Qur'annya lagi. Hasil dari bisa menyelesaikan sumur bor pasti karena banyak jaringan, banyak silaturahim, banyak kawan. Betul nggak, Ustadz? Betul. Kalau seandainya beliau tidak ada silaturahim, tidak ada kenalan, ya bisa mungkin selesainya bisa nunggu 10 tahun lagi ganti presiden kan, baru ganti lagi gitu. Nah, di sini pun sama seperti itu, ya. Di Ismu Yahya di Pontianak ini ada beberapa lembaga pendidikan yang punya aktivitas yang sama. Ada namanya Rumah Quran Imam Syafi'i di Pontianak yang punya 300 cabang. Yang tiap cabangnya santrinya paling minimal 30 orang. Jadi totalnya udah 3.000 santri. Alhamdulillah kita kenal juga sama foundernya Ustadz Jundi Harun. Ada juga namanya Al-Izzah, ya, beliau yang punya adalah Ustadz Muammar Khadafi. Beliau Imam Masjid Raya di Mujahidin Pontianak, ya, alhamdulillah kita juga sudah kenal dengan beliau dan sempat silaturahim. Apakah itu menjadi wasilah kita bisa menjadi penggerak? Ya, karena secara usia, ya, beliau sudah bergerak lebih dahulu, Ustazah. Kan? Salah satu hikmah dari kita bersilaturahim, yang pertama kan kita dapat pembelajaran, ya. Apalagi hadis Nabi sudah menyampaikan yang silaturahim itu bisa memperluas rezeki dan memperpanjang umur, betul tidak? Nah, ini menjadi bukti nyata. Kalau kita nanti seandainya ya diagendakan nanti, ya misalnya Bu Maimunah, aduh kayaknya saya ini kalau misalnya bertemu online masih kurang, misalnya cari kira-kira rumah Quran yang paling keren di Jakarta Utara ini rumah Quran apa ya, itu misalnya. Nah, bisa banget tuh Bu Maimunah silaturahim ke pengelola rumah Quran tersebut, ya, ibaratnya sharing-sharing kan, tanya jawab, agar apa? Agar sama-sama punya semangat lebih baik lagi, lebih keren lagi, bisa sambil mengenalkan sidak misalnya. Oh, alhamdulillah Ustazah, saya ikut juga kegiatan bersama sidak di Ismu Yahya kan, dan menjadi bagian dari kemitra kan, sambil nyala sidak. Bahkan bonusnya mereka bisa tertarik sama sidak dan bisa ikut mendukung visi dan misinya. Nah, ini menjadi bagian yang luar biasa keren kan. Nah, maka Ustazah, malam hari ini saya ngajak Ustazah, ya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Ngajak sebagai apa? Yuk Ustazah, sebagai bagian dari orang yang bertanggung jawab atas berkembang dan tidaknya rumah Quran kita, yuk kita coba perluas relasi kita. Ya, alhamdulillah secara nasional kita sudah tergabung. Bu Endang kenal sama Bu Maimunah, Bu Maimunah kenal sama Bu Syamsiah, ya kan? Meskipun beda daerah, beda kota, tapi sama nasibnya. Oh, sama-sama guru ngaji, sama-sama ikut kajian tiap Ahad malam, sama-sama ikut kajian kalau subuh sama Kiai, sama Ustadz Kiki kan? Tapi perlu juga relasi yang secara nyata gitu ya. Nyata. Ada nggak Bu Maimunah, ada nggak rumah Quran yang paling berkembang di Jakarta Utara, Bu Maimunah? Ada nggak? Kenal nggak nama lembaganya atau ustadznya? Belum kenal Ustaz. Belum ya. Coba Tapi udah sih. cari ya Bu Maimunah, apa sih rumah Quran yang paling berkembang di sana misalnya kan? Itu bisa mendapat inspirasi. Bahkan kalau seandainya suatu saat bisa dapat sharing pengalaman dan sebagainya, Masya Allah, itu hal yang sangat mahal. Ya, kalau Bu Endang, ada nggak Bu Endang rumah Quran yang paling berkembang di sana, misalnya Bu Endang? Saya kebetulan Pak Ustadz yang ngajar di musola kami tuh Pak, yang Ahad pagi subuh juga itu beliau punya rumah Quran. Dan anak-anaknya cuman mereka sudah
SD-nya sudah tingkat SD SD lah. SD, jadi udah agak besar. Kemudian yang Ustadz yang Sabtu siang sama punya rumah Quran juga. Tapi belum pernah bicara mengenai hal tersebut karena kan, tapi beliau yang Pak Ustadz yang Sabtu itu pernah istilahnya ke sini, malah dia, Ibu Endang punya bangku yang seperti itu ya untuk anak-anak yang meja belajar gitu. Kemudian beliau malah ikut beli yang seperti kita di rumah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, siap, lanjutkan tuh Ustazah, betul kan silaturahimnya. Belum sampai bertanya tentang apa yang diajarkan, maksudnya yang seperti apa pengembangannya, belum sampai ke sana. Iya. Boleh coba dikulik lagi, Bu Endang ya. Minimal kita tahu semangat orang-orang yang saat ini sudah besar kan. Terkadang ini kan kalau seandainya kita ingin, Ustadz saya pengen jadi kayak Masjid Ismu Yahya, masjidnya besar, banyak jamaah yang datang kan. Tapi mereka belum tahu tuh bagaimana tangga-tangga sehingga sampai ke sana, ya kan? Orang taunya udah besarnya aja, gitu kan? Orang taunya sudah berkembangnya aja, tapi belum tahu bagaimana langkah-langkah atau latar belakang yang sampai bisa seperti ini. Nah, api perjuangan, api sejarah kalau bahasa lainnya itu ya, apinya itu yang perlu kita dapatkan agar memantik kita, ternyata yang sekarang itu bisa besar, awalnya kecil dulu, kan? Seperti tadi saya ceritakan di Sukabumi ada pondok namanya Baiti Janati, gitu kan? Yang sekarang punya santri gratis 400 orang. Yang awalnya dari TPQ anak-anak pulang pergi, ya. Sehingga nanti ini menjadi semangat ketika kita sudah rajin, misalnya diagendakan sepekan sekali ya minimal ada silaturahim ke guru ngaji atau ke pengelola rumah Quran, kan? Kita di Bandung ya, di tempat Ustadz Ade ada nggak kira-kira rumah Quran yang sudah berkembang besar gitu Ustadz Ade? Nah, kalau ada kunjungin silaturahim, itulah cikal bakal. Siap Ustadz Manda, lanjut ya. Itulah cikal bakal sehingga rumah Quran kita pun bisa berjejaring. Karena Ustazah sekarang kami sedang merancang ya, ada sistem yang namanya koordinator wilayah. Ya, karena alhamdulillah mitra rumah Quran Sidak ini sudah luas sekali bahkan sampai ke beberapa pulau kan, sehingga perlu ada namanya koordinator wilayah. Apa sih koordinator wilayah itu? Koordinator wilayah itu adalah beliau yang bertanggung jawab atas perluasan rumah Quran kemitraan di wilayahnya masing-masing. Misalnya di Depok ya ada Ustadz Manda di sini. Seandainya beliau jadi koordinator wilayah di Depok, maka beliau punya tugas ya untuk apa? Untuk menjalin silaturahim sama guru-guru ngaji di sana, ya, mengenalkan sidak ya. Bahwa alhamdulillah sidak ya merupakan narasi yang mengajak orang masuk ke surga bareng-bareng kayak gitu kan. Agar apa? Banyak yang tertarik sama sidak dan ikut kegiatannya sama seperti kita saat ini. Ya. Jabodetabek atau di Palembang. Nah, ada Mas Aziz ya. Beliau jadi koordinator wilayah Palembang misalnya atau daerah Sumatera. Maka beliau juga punya tanggung jawab untuk bisa menghidupi ya bahasanya, mengajak banyak guru ngaji untuk bisa bergabung dengan sidak. Ya, mengenalkan sidak, ya, menarasikan sidak, ya. Karena narasi sidak ini bukan besar hanya karena Kiai EN saja, tapi bisa besar karena banyak orang lain yang sepakat dengan hal itu. Ya, termasuk ustazah yang hadir malam hari ini. Ya, selain itu apa? Nanti mereka mengadakan namanya agenda Majelis Hufaz, ya. Kemudian ada Majelis Hufaz. Majelis Hufaz itu adalah pertemuan guru ngaji sebulan sekali, sharing-sharing ya, bagian itu, diskusi dan sebagainya. PAUD Quran terdaftar usia 5 tahun, jauh lebih tinggi. Oh iya, kalau PAUD itu berarti sudah menjadi sekolah formal ya Mas Aziz ya? Iya. Memang kalau sudah menjadi PAUD itu rata-rata karena sudah tersistem lebih rapi sebenarnya ya. TPQ itu rumah Quran ya, untuk capai level itu memang perlu merapikan ya segala macam kurikulumnya, bahkan guru-gurunya perlu dibuat silabus, ada RPP ya.
itu level sudah sampai pada level sekolah. Sebenarnya kalau TPQ Rumah Quran itu secara kelembagaan pun bisa didaftarkan ya ke Departemen Agama. Itu nanti masuknya ke lembaga pendidikan Quran, LPQ. Ya, ada tuh. Betul, 5-7 tahun. Kalau di Ismu Yahya untuk level PAUD itu namanya TQ, Taman Quran. Ya. Jadi Taman Quran ada, Kutab ada, intensif Quran yang selevel TPQ juga ada. Jadi memang tergantung kebutuhan masing-masing ya, setempat. Tapi secara administrasi dan sebagainya bisa ditiru tuh, Mas Aziz, ya, PAUD Qurannya secara pengelolaan administrasi ya. Karena memang banyak tempat-tempat ngaji itu kenapa mereka tidak berkembang ya karena memang tidak diakomodir, tidak di manajemen administrasinya secara rapi, kan? Sehingga anak keluar masuk enak aja gitu kan. Anak ngaji apa enggak seminggu ngaji itu masih dianggap santri ya sebagainya. Tapi kalau mau rapi memang levelnya bisa sama seperti sekolah. Ya. Jadi Ustazah insya Allah ya, kalau seandainya ada ustaz-ustaz di sini yang berniat, Ustaz, saya ingin coba apa aja yang perlu kita kerjakan sebagai koordinator wilayah. Nah, nanti yuk kita sama-sama bergerak bareng. Kemarin ada Ustaz Hamid dari Solo, Jawa Tengah itu sudah mengajar kutab. Nah, siap. Untuk kutab nanti insya Allah akan ada kelas khusus, Mas Aziz ya. Karena kutab ini memang pembahasannya seperti sekolah khusus. Lihat adab. Oh, nanti kita undang khusus nanti. Ya, kita sharing-sharing nanti insya Allah kita agendakan di pekan depan bagaimana konsep adab di atas ilmu yang diterapkan di kutab. Siap enggak kira-kira pekan depan? Insya Allah ya. Nah, nanti harapannya bisa lebih banyak mulai dari hari ini. Kita 36 orang. 36 orang, nanti insya Allah semoga pekan depan, karena yang kita undang materi khusus bisa lebih ramai lagi, insya Allah ya. Nah, baik. Nah, kembali lagi ke Rumah Quran Penggerak tadi, ya. Jadi Rumah Quran Penggerak itu memang dimulai dari rumah Quran kita yang dirapikan dari segala macam aspek, ya. Mulai administrasinya coba dirapikan, anak-anak yang ngaji, ya kan, dirapikan. Memang sekali lagi merapikan hal itu perlu effort yang luar biasa. Tapi inilah tantangan dan peluang yang bisa kita dapatkan agar rumah Quran yang kita kelola sekarang bisa berkembang dan banyak yang diminati. Ya, oke, insya Allah. Jadi sekali lagi saya ngajak ustaz-ustazah bisa terus mengajak banyak orang selain lembaganya juga, ya, lembaganya berkembang. Silaturahim ya, silaturahim ke banyak guru-guru ngaji agar mendapatkan ruh dan energi mereka sebagai pengajar ngaji yang ikhlas dan terus bergerak dan belajar. Alhamdulillah Ustaz, Ana udah bergabung dengan LPPQ satu visi juga sama Sidap. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini ya Ustadz Mardani alhamdulillah sudah bergabung LPPQ. Oh, siap. Nanti boleh dikomunikasikan ya Ustaz Manda ya. Oke, insya Allah Ustaz Ustazah, itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Rumah Quran Penggerak ini menjadi bagian dari Rumah Quran yang mengajak banyak orang bisa bersamai dari kegiatan Rumah Quran ini, ya. Bahkan sampai pada level bisa berjamaah dengan visi dan misi sidang. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang istiqomah terus membersamai Quran, menggerakkan orang dan mengajak orang bisa ngaji dekat sama Quran, ya. Dan banyak lembaga-lembaga Quran lain yang terinspirasi dengan apa yang kita kerjakan dan banyak yang ikut terlibat aktif, entah itu sebagai donatur, sebagai santri, sebagai mereka yang belajar maupun mereka sebagai guru-guru yang mengajar kita. Amin ya robbal alamin. Oke, insya Allah itu saja materi kita malam hari ini. Selebihnya seandainya ada yang mau di-sharing-sharingkan, boleh silakan ya Ustazah. Ada mungkin Ustazah ingin sharing-sharing malam hari ini? Silakan. Ya, Kak Manda. Oke, ada hal yang mau di-sharingkan atau mau ditanyakan, silakan.
Ya, saya nanya Ustadz. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa saya nyambung gitu Ustadz. Saya pun punya niat untuk pengembangan itu membuka semacam prateka gitu Ustadz. Apakah itu boleh itu Ustadz? Jadi anak-anak yang sebelum usia TK itu biar belajar ngaji dulu gitu, belajar ikro dulu gitu, di samping belajar latihan menulis dan juga membaca gitu. Apakah itu boleh juga digabungkan itu Ustaz? Boleh Ustazah, boleh. Jadi itu menjadi kegiatan dari pagi berarti ya, dari pagi sampai siang. Ya. Jadi sorenya mereka ngaji TPA kan, TPQ di rumah Quran, gitu ya Ustazah ya. Enggak, ini khusus untuk yang usia 4 tahun Ustaz. Oh iya, ya berarti ya masih kecil usianya. Bisa, boleh. Itu menjadi salah satu tambahan kegiatan di sana. Ya. Bukan